Oke, ini mereka bertiga klaim Mas. Terus masing-masing fungsinya beda. Ini membingungkan sih menurut gua. Yo, howdy semua, welcome back again to our channel. Kali ini kita kedatangan produk lokal lagi. Itu dari brand Emina. Jadi Emina ini kan satu grup ya dengan Wardah, dengan Makeover. Jadi Paragon Group nama PT-nya. Nah, Emina itu baru aja launching sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Namanya itu adalah Emina Clay Mask. Dan kalian jangan heran, mereka itu launching 3 jenis clay mask sekaligus. Jadi masing-masing warnanya ini mewakili fungsinya. Untuk pemakaian sendiri, gue udah pernah pakai Sabtu Minggu, jadi baru pernah pakai itu 2 kali. Karena kan clay mask itu basically kalian nggak boleh pakai setiap hari. Jadi gue cuman pakainya itu seminggu 2 kali, jadi weekend doang, Sabtu Minggu. Dan itu udah pasti gue pakainya sebelum cuci muka, sebelum mandi. Jadi sekarang gue mau share sedikit review singkatnya pemakaian produk ini sama kalian. Jadi nanti ada 3 jenis nih yang akan gue kasih first impressionnya. Pertama itu yang warna orange atau yang warna kuning ini. Ini tuh yang fungsinya untuk sebum control. Jadi ini lebih untuk kulit yang berminyak. Terus kalau yang biru ini dia lebih ke soothing and smoothing. Jadi untuk menenangkan kulit. Lalu yang pink ini dia untuk brightening atau mencerahkan. Nah, uniknya produk Emina yang terbaru ini tuh kan clay masknya ada 3 ya. Jadi Emina itu bikin suatu tren atau suatu tips namanya tuh multi mask. Jadi multi mask itu kalian bisa pakai 3 produk sekaligus clay masknya ini dalam suatu waktu. Jadi kan ini tadi gue bilang itu sebum control. Jadi misalkan kalau yang kalian area kulitnya itu combination, kalian bisa taruh clay masknya ini di bagian yang memang minyaknya berlebih, contoh kayak T-zone antara daerah dahi sampai ke hidung, kan bisa pakai yang warna kuning ini. Terus kalau kalian nanti ada bagian muka yang iritasi ataupun yang lagi merah-merah, kalian bisa pakai atau bisa olesin clay mask yang warna birunya. Terus kalau kalian misalkan ada banyak hyperpigmentation atau bekas jerawat, kalian bisa olesin yang warna pink ini di bagian tersebut. Jadi itu yang namanya multi mask menurut Emina. Yang pertama kita langsung aja review singkat dari yang clay mask sebum controlnya yang warna kuning ini. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakangnya, ini langsung aja lah ya kita bahas ingredients-nya. Jadi ingredients-nya itu ada kaulinnya, ada bentonite, ada butyl glycol, ada titanium dioxide, glycerin. Terus kita lihat lagi ada allantoin-nya, terus ada calendulanya, ada sodium hyaluronate. Jadi clay itu nggak selalu yang namanya bikin kulitnya kering. Tapi kita bisa lihat di sini tuh dia ada ingredients yang moisturizing, yang melembabkan. Kayak tadi misalkan ada glycerin, terus ada sodium hyaluronate, terus ada allantoin-nya juga. Terus ini mengandung fragrance ya guys, jadi ada wanginya sih memang. Terus ini juga mengandung pewarna. Lalu di sini ukurannya 60 mili. Jadi tiga-tiganya itu sebenarnya ukurannya sama 60 mili. Terus di sini ada QR code BPOM-nya. Jadi kalian kalau mau tahu detail tentang produknya termasuk nomor BPOM-nya, nomor registrasinya, kalian bisa langsung scan QR code-nya di sini biar makin yakin kalau kalian beli produk yang sudah certified di BPOM. Terus tanggal expiry date-nya tuh di sini di atas. Dan bentuknya ini tube ya. Jadi enak banget, steril, ringkes, nggak perlu pakai spatula macam-macam. Nggak kayak yang Wardah, yang clay mask, yang CD Fans itu. Terus kalau kalian mau tahu nih, kita langsung aja lihat teksturnya. Yang sebum control ini seperti apa. Ini mengingatkan gua sama Wardah yang CD Fans. Ini warnanya mirip banget, 11-12. Menyerupai banget ya. Terus kalau kalian misalnya ini bener-bener clay ya, jadi dia nggak ada cair-cairnya sama sekali. Dia padat. Tuh, padat banget. Terus dia ada kayak apa ya, fragrance-nya tadi itu lebih ke wangi-wangi citrus sih, wangi-wangi jeruk gitu. Kadang kan memang jeruk itu jeruk, lemon itu sebenarnya identik dengan sebum control ya untuk kulit yang berminyak.
Oke guys, kita lanjut. Yang kedua yaitu clay mask yang Soothe and Smooth yang warna biru ini. Nah, yang warna biru ini dia lebih ke arah menenangkan kulit yang teriritasi ataupun yang lagi merah-merah. Tapi bukan untuk kulit yang acne prone ya. Merah-merahnya itu bukan disebabkan oleh jerawat gitu. Nah, dari sisi ingredients-nya pun itu tuh sama semua. Jadi tiga-tiganya itu mirip-mirip. Kalau kalian lihat, ini ada kaolin, ada bentonate juga, butyl glycol, titanium dioxide, glycerin, sodium hyaluronate. Itu mirip-mirip tiga-tiganya gitu. Yang bedanya paling di sekitar ingredients yang bawah-bawah nih. Itu biasa beda. Terus fragrance-nya pun beda wanginya. Terus dia sama-sama mengandung colorings ya. Jadi ada pewarnanya. Terus ini ukurannya sama 60 ml. Terus di sini juga ada BPOM RI-nya yang QR code-nya kalian bisa langsung scan seperti biasa. Secara keterangan ininya pun sama nih, keterangan pemakaian, terus direction-nya, terus deskripsinya si produknya juga sama tiga-tiganya. Jadi kita langsung aja lihat yang warna biru ini seperti apa teksturnya. Ini sih udah pasti mengandung pewarna ya guys, tapi pewarnanya pasti yang udah aman lah, karena ini kan lewat BPOM, udah certified juga, jadi kalian nggak perlu khawatir, asal pemakaiannya dalam dosis yang tidak berlebihan. Nah, yang warna biru ini bentuknya biru-biru pastel gitu, jadi nggak sama dengan kemasannya ini sih birunya. Terus kalian bisa langsung lihat modelannya clay maksudnya. Jadi clay-nya ini sama dengan yang sebelumnya. Dia nggak ada begitu kering banget sih. Kemudian satu hal yang gua notice dari yang warna biru ini, fragrance-nya itu atau wanginya itu kayaknya sama persis ya dengan yang Emina Sleeping Mask yang warna biru itu, yang udah lama sih. Jadi wanginya mirip sih. Enak banget wanginya. And then next, yang paling terakhir, last but not least, adalah clay mask yang brightening. Ini sama-sama dermatologically tested ya. Terus kita bisa lihat di belakangnya, sama persis nih. Deskripsinya, directionnya, atau cara pakainya itu sama dengan yang dua sebelumnya. Terus secara ingredients pun sama guys. Atas itu sama, ada kaolin, bentonite, ada glycerin, titanium dioxide. Nah, bedanya adalah di sini tuh, karena ini adalah brightening, dia atau Emina naruh niacinamide lumayan atas nih komposisinya. Terus di sini kita lihat ada butyl glycol, juga ada castor oil. Ini hati-hati nih kalau kalian yang alergi dengan castor oil. Terus ada allantoin-nya juga. Dan ini sama-sama mengandung fragrance ya, tapi pewarnanya lumayan, pewarnanya lebih dari satu nih kalau yang brightening ini. Kemudian ini mengandung dimeticon. Terus kita lihat, kebanyakan sih ingredients-nya oil base ya justru di clay mask ini. Mungkin supaya bisa lebih gampang di blend ya, lebih bisa nyerap lebih baik gitu kalau dia pakai yang oil base. Sekarang untuk yang teksturnya yang brightening ini, kita akan lihat seperti apa. Nah, kalau yang pink ini justru warnanya nggak kayak pink ya guys, tapi dia lebih ke arah krem gitu, ke warna-warna foundation sih kalau bisa dibilang. Dia sama dengan yang dua sebelumnya, jadi bener-bener clay, dia padat. Cuman di sini, nah ini yang gue mesti kasih tahu juga ke kalian bahwa kalau yang brightening ini dia selain ada clay, ada niacinamide, dia juga ada butiran scrubnya, tapi scrubnya itu bukan yang kecil, bukan yang kayak Laneige gitu ya, tapi ini scrubnya lumayan bisa kelihatan nih, kan perhatiin nggak sih? Ini scrubnya gede-gede banget nih, udah kayak kalian mau cuci muka, tapi ini kalian lagi memaskeran sebenarnya pakai clay mask ini. Sebenarnya penggunaan scrub itu memang tidak dilarang, tapi memang pemakaiannya cukup seminggu itu sekali, karena itu merupakan physical exfoliation ya. Bisa merusak skin barrier kalau kalian sering-sering. Tapi kalau masker kan harusnya kalian nggak akan gosok-gosok itu kan, paling kayak cuman oles-oles begini doang gitu.
Dan ini wanginya kayak wangi leci. Kalau yang warna pink ini yang brightening. Kemudian nih ya, buat kalian yang masih kepo secara ingredients itu gimana sih tiga-tiga ini, gue kasih lihat ya. Jadi gue akan susun seperti ini. Nih kalian bisa screen capture, kalian bisa zoom aja. Dari sisi ingredientsnya itu mirip-mirip banget, gue nggak akan baca satu-satu. Kalian bisa langsung screen capture aja nih. Seperti yang gue bilang di awal bahwa tiga-tiganya ini ukurannya sama, yaitu 60 mili, sama-sama diproduksi oleh PT Paragon juga, satu grup dengan Wardah dan Makeover. Jadi impression gue pertama kali pakai ini, dan gue ngikutin sarannya Emina atau tipsnya Emina, jadi gue langsung beli 3. Terus gue pakainya misalkan yang sebum control ini gue pakainya di daerah yang oily, yaitu di T-zone, di dahi ataupun hidung. Terus kalau yang biru ini sih gue taruhnya cuma dikit ya, di daerah-daerah bawah rahang gitu atau pipi. Karena sebenarnya gue juga nggak ada area yang teriritasi ataupun yang merah-merah, jadi gue taruh di situ aja. Nah, yang brightening ini gue taruh di sekitaran bekas-bekas jerawat ataupun yang hyperpigmentation. Nah, ini kan fungsinya untuk brightening. So far untuk multimask itu agak membingungkan ya sebenarnya. Sebenarnya kan kalian cukup aja beli satu, mana benar-benar concernnya kalian, concern kulit kalian. Dan dari experience gua selama Sabtu dan Minggu itu kemarin melakukan multimasknya Emina ini, kulit gua agak gatel-gatel, terutama di daerah yang gua olesin yang pink ini, yang brightening. Itu gatel banget guys, entah kenapa. Tapi kalau yang warna orange dan warna biru ini, dia biasa-biasa aja sih, seperti clay mask kayak clay mask dari Innisfree ataupun dari Laneige yang pernah gue pakai. Itu dia nggak ada reaksi yang aneh-aneh. Tapi kalau yang area muka gua yang gua olesin brightening ini, dia jadi gatel. Terus setelah gua cuci muka, itu ada kayak iritasi merah kecil-kecil gitu, bintik-bintik. Tapi memang setelah beberapa saat ataupun sejam atau 2 jam kemudian gitu, gua biarin, terus dia hilang sendiri sih sebenarnya. Cuman kan itu jadi kayak bad experience menurut gua. So, pada akhirnya, gua sih cuma bisa menyarankan kepada kalian, cukup beli satu aja nih guys, mana yang benar-benar mewakili kondisi kulit kalian. Apakah kalian benar-benar berminyak, acne prone, kalian bisa beli yang orange ini, sebum control. Kalau kalian kulitnya ada iritasi, tapi iritasinya merah-merah yang bukan karena jerawat ya, kalian bisa beli yang warna biru. Nah, kalau kalian banyak ada hyperpigmentation, ada bekas jerawat yang hitam-hitam ataupun yang coklat gitu, kalian bisa pakai yang brightening ini. Cuman yang brightening ini kalau di gua bikin gatal-gatal. Untuk harganya sendiri, tiga-tiga ini sama, dipukul rata, jadi nggak ada yang lebih mahal, nggak ada yang lebih murah. Jadi satunya ini kisaran 29.000 sampai 30 ribuan sekian. Dan ini barangnya masih lumayan langka, jadi cuman ada di Emina Official Store. Oke guys, sekian video review singkat dari Emina Clay Mask Sebum Control Soothe and Smooth and Brightening. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. So thank you so much for watching. See you next time.